Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang teori azas religi dan komponen religi. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan selanjutnya oleh Feby Engla. Baiklah, berikut penjelasannya. Teori azas religi. Religi merupakan suatu unsur dalam kehidupan masyarakat, suku-suku bangsa manusia di dunia yang selalu menarik pengkajiannya. Karena itu, banyak ilmuwan yang mengemukakan teori-teori mereka yang mencoba meneliti asal mula religi itu. Teori dikelompokkan menjadi 3 yang relatif sama. Yang pertama, teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada keyakinan religi. Yang kedua, teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada sikap manusia terhadap alam gaib dan hal yang gaib. Yang ketiga, teori-teori yang dalam pendekatannya berorientasi kepada upacara religi. Dalam golongan kelompok teori pertama, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan masing-masing teorinya. Pertama, teori Andrew Lang tentang dewa tertinggi. Dalam bukunya yang berjudul The Making of Religion, yang terdiri dari 2 bagian, pada bagian pertama, Lang sebenarnya ingin mengecam teori Taylor. Ia mengatakan bahwa dalam jiwa manusia ada suatu kemampuan gaib yang dapat bekerja lebih kuat dengan semakin lemahnya aktivitas pikiran manusia yang rasional. Karena itu, orang-orang yang tingkat rasionalnya tinggi, seperti orang Eropa, misalnya, gejala gaib dalam kehidupan jiwanya kurang dibandingkan orang-orang yang kurang hidup dengan pikirannya. Pada bagian bukunya yang kedua, Lang mengatakan bahwa dalam setiap dongeng-dongeng mitologi, ia sering mengemukakan dewa-dewa suku bangsa yang bersangkutan dan tiap-tiap suku bangsa tersebut memiliki dewa tertinggi yang dianggap sebagai pencipta alam semesta. Dan menurutnya, keyakinan itu tumbuh sendiri dan tidak terpengaruh oleh datangnya agama, semisal agama Islam dan Kristen. Kedua, teori R.R. Maret tentang kekuatan luar biasa. Dalam teorinya ini, Maret terpengaruhi oleh buku yang berjudul The Melanesians karya R.H. Codrington, terutama pada pembahasan tentang mana. Kemudian, ia menulis sebuah buku The Threshold of Religion, yang pada mulanya adalah suatu rangkaian ceramahnya. Pada awal bukunya, dia mengecam teori Taylor tentang jiwa sebagai pangkal religi. Menurutnya, konsep jiwa akan terlalu abstrak bagi proses berpikir manusia purba. Karena itu, ia mengungkapkan teori bahwa emosi atau suatu getaran jiwa adalah pangkal dari religi yang timbul akibat kekagumannya terhadap kekuatan tertentu yang luar biasa, yakni kekuatan yang supernatural atau sakti atau juga gaib. Karena itu, manusia yakin bahwa kekuatan tersebut ada pada benda-benda lain yang ditemuinya, baik makhluk hidup atau suatu benda tertentu. Karena teori emosi keagamaan dan bentuknya, teori Maret ini dianggap lebih tua dari religi animisme dan akhirnya disebut dengan preanimisme. Ketiga, teori A.C. Cruit tentang animisme dan spiritisme. Dalam bukunya yang berjudul Head Animism in the Incident Archipel, ia mengembangkan suatu teori mengenai bentuk religi manusia primitif atau kuno pada kekuatan luar biasa yang serupa dengan mana yang diungkapkan Codrington dan Maret sebelumnya. Ia berkata bahwa manusia meyakini
Ada suatu zat halus yang memberi kekuatan hidup dan gerak yang banyak berpengaruh pada banyak hal di kehidupan, dan zat halus ini disebut dengan Zelestov. Zelestov berada dalam suatu benda dan dapat berpindah-pindah, dan keyakinan inilah yang menyebabkan animisme. Selain itu, manusia juga meyakini adanya makhluk halus yang hidup berdampingan dengan mereka. Manusia pada umumnya membagi makhluk halus tersebut menjadi dua, yaitu baik dan jahat. Dan kepercayaan pada makhluk halus ini dinamakan spiritisme. Komponen religi. Menurut Teddy Sutardi 2006, sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan universal yang mengandung kepercayaan dan perilaku berkaitan dengan kekuatan serta kekuasaan supernatural. Sistem religi ada pada setiap masyarakat sebagai pemeliharaan kontrol sosial. Religi dan upacara religi menjadi bagian dari kajian antropologi karena religi merupakan suatu unsur dalam kehidupan masyarakat, suku-suku bangsa, dan telah menarik para peneliti kebudayaan. Sebagai bagian dari kebudayaan, religi menepati kedudukan yang penting dalam penelitian antropologi. Koe Jaraningrat menyatakan bahwa setiap religi merupakan satu sistem yang terdiri atas 5 komponen. Komponen sebagai berikut. 1. Emosi keagamaan. Kekuatan yang menggerakkan jiwa manusia untuk melakukan kegiatan keagamaan berdasarkan kepercayaan yang diyakini. Emosi keagamaan tersebut merupakan pusat dari segala konsep religi yang diyakini oleh manusia. 2. Sistem keyakinan. Sistem keyakinan dalam religi merupakan berwujud nilai-nilai tentang keyakinan dan konsep manusia dan sifat-sifat Tuhan, kegiatan-kegiatan alam, kekuatan sakti, serta makhluk halus. 3. Sistem ritus dan upacara. Sistem ritus dan upacara keagamaan merupakan tata kelakuan manusia dalam kegiatan keagamaan yang bersifat resmi serta diketahui oleh sekelompok keagamaan tertentu. 4. Umat agama merupakan kelompok masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran-ajaran agama tertentu yang dianutnya. 5. Peralatan ritus dan upacara. Peralatan ritus dan upacara pada umumnya dipergunakan. Teori asal-usul religi dirumuskan oleh para sarjana berdasarkan catatan etnografi, lukisan tentang suku-suku bangsa sederhana. Dari teori-teori ini disimpulkan bahwa agama berkembang mulai dari animisme, dinanisme, politisme, dan terakhir monoteisme. Para nenek moyang dahulu pada awalnya menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Kemudian semakin berkembang pemikiran manusia menyebabkan munculnya kepercayaan politisme, sampai kepada kepercayaan yang paling mulai yaitu monoteisme seperti yang tercantum pada dasar negara kita, Pancasila. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.